Mari sekarang kita lanjutkan kuliah kita membahas uji T yang ketiga, yaitu uji T berpasangan. Ya. Uji T berpasangan ini sebenarnya mirip dengan uji T untuk membandingkan rata-rata. Ya. Kalau pada uji T membandingkan rata-rata, ya, kita punya satu sampel dianalisis dengan dua metode A dan metode B. Ya. Rata-rata yang diperoleh dari hasil analisis dengan metode A dibandingkan dengan rata-rata yang dihasilkan dari metode B. Oke. Tetapi pada uji T berpasangan, ya, yang dianalisis tidak hanya satu sampel, tetapi beberapa sampel. Ya. Metodenya tetap dua, A dan B, tetapi sampel yang dianalisis ada lebih dari satu. Ya. Untuk memahami metode ini, mari sekarang kita lihat contoh soal berikut. Ya. Dua buah metode A dan B digunakan untuk menganalisis 5 sampel mangan yang berbeda. Ya, jadi sampelnya berbeda. Hasil analisis diberikan pada tabel berikut. Ya. Hasil analisis metode A untuk kelima sampel tersebut diberikan pada baris ini. Ya. Lalu hasil analisis metode B diberikan di sini. Nah, pertanyaannya adalah, apakah kedua metode ini, ya, metode A dan metode B, memberikan hasil yang berbeda pada tingkat kepercayaan 95%? Ya. Bagaimana kita menjawab pertanyaan tersebut? Untuk menjawab pertanyaan tadi, ya, kita buat tabel berikut. Ya. Jadi kita sediakan kolom untuk menuliskan hasil analisis dengan metode A dan hasil analisis dengan metode B. Ya. Lalu kita buat kolom untuk mengisi hasil selisih dari hasil analisis metode A dan metode B, atau metode B dikurangi metode A. Ya. Nggak masalah. Ya. Kalau yang penting Anda konsisten. Ya. Dalam hal ini metode B dikurangi metode A. Jadi 17,1 dikurang 16,8 itu adalah 0,3. 7,9 kurang 7,6 adalah 0,3. 17,8 kurang 18,2 itu minus 0,4. 32,3 kurang 32,5 minus 0,2. 20,2 kurang 19,7 plus 0,5. Jadi ini adalah data selisih hasil analisis. Ya. Nah, ini dijumlahkan. Ya, 0,3 tambah 0,3 kurang 0,4 kurang 0,2 tambah 0,5. Kita akan dapatkan 0,5. Ya. Berapa rata-ratanya? Ya, karena ada 5 data, rata-ratanya tentu 0,5 dibagi 5. Ya, jadi rata-ratanya adalah 0,1. Oke. Sekarang kita sudah punya rata-rata. Nah, kita olah sekarang data selisih ini, ya. Rata-rata dikurangi data, atau sebaliknya, data dikurangi rata-rata. Ya. Dalam hal ini yang saya pilih adalah rata-rata dikurangi datanya. Ya. Rata-ratanya 0,1 dikurang 0,3 minus 0,2. 0,1 kurang 0,3 minus 0,2. 0,1 kurang 0,4 adalah 0,5. 0,1 kurang minus 0,2, 0,3. Ya. 0,1 kurang 0,5 minus 0,4. Ya. Ini perbedaan antara nilai D dengan rata-rata. Lalu masing-masing ini dikuadratkan. Ya.
Jadi 0,04 ini adalah kuadrat dari minus 0,2. Ya. Ini adalah nilai kuadratnya. Lalu nilai kuadrat ini dijumlahkan. Ya, jumlahnya adalah 0,58. Ya. Jadi sebenarnya apa yang kita cari di sini? Yang kita cari adalah nilai standar deviasi dari D ini. Ya. Rumusnya adalah D rata-rata kurang D dikuadratkan, lalu dijumlahkan, yaitu 0,58. Ya. Karena data selisih ini ada 5, ya, N-nya 5. Maka standar deviasi dari D itu adalah akar dari 0,58 dibagi 5 kurang 1. Ya. Oke. Itu adalah standar deviasi dari nilai D ini. Ya. Nah, standar deviasinya adalah kalau Anda hitung adalah 0,38. Ya. Nah, untuk menghitung ya, T hitung itu dihitung dengan rumus ini ya. D rata-rata kali akar N dibagi standar deviasi ya. Jadi rata-ratanya tadi sudah kita hitung 0,1. Akar N-nya itu ada 5 ya. 1, 2, 3, 4, 5 ya. Lalu dibagi dengan standar deviasi. Standar deviasinya 0,38. Ya, standar deviasi dari apa? Standar deviasi dari D ini. Ya. Nah, sekarang kita punya 5 data. Ya. Kalau 5 data, derajat kebebasannya 5 kurang 1. Ya. Jadi kalau Anda lihat nilai T untuk tingkat kepercayaan 95% dengan derajat kebebasan 4, nilai T yang Anda lihat di tabel adalah 2,78. Ya, sekarang kita bandingkan T hitung dengan T tabel. Ya. T hitungnya lebih kecil dari T tabel. Kesimpulannya apa? Kesimpulannya adalah hipotesis nol dapat dipertahankan atau hasil analisis dengan metode A dan metode B tidak menunjukkan perbedaan yang berarti pada tingkat kepercayaan 95%. Ya. Jadi itu jawaban dari soal tadi, ya. Cara menyelesaikannya seperti ini. Sebagai latihan, coba Anda kerjakan soal berikut, ya. Sebuah metode baru untuk penentuan indeks leleh polimer hendak diaplikasikan dalam kontrol kualitas polietilen. Karena metode ini lebih mudah digunakan dan ekonomis. Untuk menguji apakah metode baru ini memberikan hasil yang dapat dipercaya, hasil analisis metode ini dibandingkan dengan hasil analisis metode yang sudah baku untuk beberapa jenis polimer. Lalu hasil analisis kedua metode ini diberikan oleh tabel berikut. Ya. Jadi ini ada 6 sampel yang dianalisis dengan metode baru dan metode lama. Ya. Sekarang pertanyaannya, apakah kedua metode ini memberikan hasil yang berbeda pada tingkat kepercayaan 95%? Ya. Anda bisa gunakan metode uji T berpasangan untuk menjawab pertanyaan ini.